뒤로 세게 바꿔줘. 잘생기셨는데 왜 없지? Oke guys, balik lagi sama gue Biun di channel Biun Joy. Kali ini gue balik lagi dengan konten pemersatu bangsa, yaitu review dan share link film semi Korea terbaru yang pastinya gue rekomendasiin banget buat kalian tonton. Dan nanti gue juga bakal kasih linknya ke kalian, tapi seperti biasa sebelum itu gue saranin kalian buat tonton dulu reviewnya biar kalian tahu film ini cocok apa enggak sama selera kalian. Kali ini film yang mau gue review ini bisa dibilang sangat lengkap dari sisi aktrisnya karena film ini diisi oleh para aktris besar dan benar-benar besar dari sisi popularitas, bayaran, hingga kalian tahu lah ya. Di film ini akan diisi langsung oleh 4 aktris film semi Korea seperti Yoo Jung Lee yang udah pasti kalian tahu dia siapa karena dia ini adalah salah satu aktris yang filmnya paling banyak di request. Ada juga Chae Seung Ha yang adalah mantan idol girl band Korea yang beralih profesi menjadi pemain film semi Korea. 팔아봐주 팔아. 안녕하세요. 가만입니다. 안녕하세요. 스가입니다. Dan dua lagi yaitu Sae-bom Lee dan Sung Yeon yang pastinya udah nggak perlu diragukan lagi peranan mereka dari sisi acting dan peranannya di adegan-adegan inti di film semi Korea. Penasaran? Kita bahas filmnya dari awal dan gue ingetin dulu buat yang belum subscribe, subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan setiap ada rilis baru film semi Korea di channel ini. Film ini berjudul Dangerous Lesson. Di awal film kita akan diperlihatkan di mana di sini James yang sudah berdarah-darah diikat dan dipukuli oleh Sang-woo yang membuat bertanya-tanya siapakah mereka dan apa motif Sang-woo melakukan hal itu. Adegan berpindah ke tempat karaoke di mana di sini ada Yoo Jung Lee dan Sae-bom Lee yang sedang berkaraoke berdua. Mereka bernyanyi dengan suaranya yang sangat merdu. Merdu kan? Setelah selesai dari tempat karaoke, mereka memutuskan untuk mampir dulu ke suatu minimarket dan bertemu Kang Seo yang adalah penjaga minimarket itu. Kang Seo ini adalah seorang mahasiswa bergengsi yang bekerja paruh waktu di minimarket itu. Melihat Kang Seo yang tampan, Yoo Jung Lee dan Sae-bom Lee tertarik kepadanya dan membicarakannya sambil memilih barang-barang yang ingin mereka beli. Dan saat membayar, Sae-bom Lee dengan sengaja memandangnya dengan genit dan sesekali menggodanya, tapi Kang Seo tidak terlalu merespon apa yang dilakukan Sae-bom Lee. Jeng 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 jeng. Dan mereka pun keluar dengan sedikit kecewa. Adegan berpindah lagi ke Sung Yeon yang sedang berada di kamarnya menunggu suaminya yang nggak pulang-pulang. Suaminya adalah Sang-woo yang adalah ketua gangster yang bengis tapi tetap takut sama istrinya. Dan saat Sang-woo pulang, Sung Yeon langsung memarahi Sang-woo yang pulang larut malam. Dan Sang-woo pun dengan sigap mendorongnya dan menenangkannya. Dengan cara, ya kalian bisa tahulah mereka ngapain setelahnya. Paginya terlihat Sung Yeon sedang memarahi Sae-bom Lee. Sae-bom Lee ini adalah adik dari Sung Yeon, jadi kita tahu di sini Sang-woo adalah ketua gangster, Sung Yeon adalah istri dari ketua gangster, dan Sae-bom Lee adalah adik ipar dari istri ketua gangster. Sekalipun menjadi adik dari istri ketua gangster, Sung Yeon tetap memperhatikan nilai kuliah adiknya yang semakin memburuk karena kerjaannya tiap hari cuman karaoke dan seneng-seneng sama Yoo Jung Lee. Sung Yeon pun keluar dan bertemu dengan Kang Seo yang sedang menempelkan selembaran untuk penawaran guru les. Si Kang Seo ini yang kuliah di universitas bergengsi ingin mencari pendapatan tambahan dengan menjadi guru les. Melihat itu, Sung Yeon berinisiatif menawarkan Kang Seo untuk menjadi guru les pribadi untuk adiknya Sae-bom Lee. Dan Kang Seo pun langsung menerima tawaran itu. Lalu adegan berpindah ke Sung Ha yang lagi nyium-nyium tepung bumbu capleng. Dan waktu dia sedang melayang-layang datanglah Sang-woo yang merupakan ketua gangster itu yang menjadi selingkuhannya. Sang-woo yang melihat Sung Ha seperti itu langsung sikat aja. Dan fullnya bisa kalian tonton sendiri di filmnya nanti. Tapi tenang, masih ada Sae-bom Lee dan Yoo Jung Lee yang belum dibahas. Adegan berpindah ke rumah Sung Yeon di mana di sini Kang Seo yang akan membantu Sae-bom Lee belajar sudah berada di sana menunggu Sae-bom Lee yang belum pulang dan mengobrol dengan Sung Yeon. Sae-bom Lee pun pulang dan berkenalan dengan Kang Seo. Di sini Sae-bom Lee masih mengenali Kang Seo yang sebelumnya ia temui di minimarket dan merasa senang karena Kang Seo yang sebelumnya tidak meresponnya waktu di minimarket bisa berada di dekatnya. Dan mereka mulai belajar di kamar Sae-bom Lee, namun Sae-bom Lee yang sangat tertarik dengan Kang Seo, jadi nggak fokus belajar dan hanya ngeliatin wajah Kang Seo yang tampan. Besoknya, ia bertemu dengan Yoo Jung Lee dan menceritakan apa yang terjadi, bahwa Kang Seo yang mereka temui di minimarket saat ini mengajar di rumahnya.
Dan ternyata di sini bukan hanya Saebom I yang menyukai Kang Seo, tapi Sung Yeon ternyata diam-diam juga menyukai Kang Seo. Tapi di sini cara yang dilakukan Sung Yeon lebih barbar daripada yang dilakukan Saebom I. Ia sengaja menelpon Kang Seo dan menyuruhnya datang lebih awal. 그럼 오늘 Saat 밤 Kang 9시 Seo datang, ia hanya bertemu Sung Yeon di sana dan tidak ada Saebom I. Dan di sini Sung Yeon melakukan hal-hal untuk menggoda Kang Seo hingga Kang Seo pun nggak bisa nahannya lagi. Ini karena Kang Seo nggak tahu aja kalau Sung Yeon itu istrinya ketua gangster. Dan paginya saat Sang-woo masuk ke kamar, ia menemukan sebuah balon bekas pakai dan dia curiga apa yang terjadi sebelumnya. Dia pun memasang kamera tersembunyi di tempat tisu dan benar saja, ia mendapati Sung Yeon dan Kang Seo sedang di sana. Sang-woo yang kesal pun mendatangi Sung Ha untuk menghilangkan stresnya. Dan keesokan harinya, Kang Seo yang sedang mengajari Saebom I kaget karena Saebom I mengatakan bahwa ia tahu Kang Seo sedang dengan kakaknya. Dan ia pun memberitahunya bahwa suami kakaknya itu adalah seorang ketua gangster yang bengis. Kang Seo pun panik dan takut akan terjadi apa-apa kepadanya dan ia berniat untuk kabur. Di sisi lain, Sang-woo sudah mencari tahu siapa Kang Seo, tempat tinggalnya, hingga tempat kuliahnya. Dia langsung menangkapnya yang akan kabur dan mengatakan akan memaafkannya dengan satu syarat. Syaratnya adalah dia harus meniduri Saebom I agar bisa dimaafkan. Hukuman yang sangat amat berat, bukan? Tiba waktu Kang Seo harus menerima hukumannya. Kang Seo sebenarnya sedikit tertekan untuk melakukannya, tapi di sini Saebom I malah seneng karena Kang Seo yang diidamkan bisa dia dapatkan dengan bantuan kakak iparnya, dan di hubungan ini tentu yang dominan ya Saebom I. Dan adegan ini berlangsung hingga film selesai dan kalian bisa tonton sendiri di filmnya. Dan lanjut buat yang mau nonton full filmnya, seperti biasa gue udah bikinin tutorial downloadnya ke kalian biar nggak bingung cara downloadnya. Sebelum lanjut ke tutorial downloadnya, gue ingetin buat yang belum subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya biar lu nggak ketinggalan info update film semi Korea terbaru di channel ini. Dan untuk linknya lu bisa klik tulisan yang muncul di pojok kanan atas video ini sekarang, atau di deskripsi di bawah video ini juga ada. Oke, segitu aja video review film semi Korea konten pemersatu bangsa dari Bihun. Bihun here, stay safe, keep enjoy, and bye. Abis ini pasti banyak yang marah-marah nih. Terus adegan Yoo Jung-i mana bang? Kok nongol dikit doang dan gak ada mainnya? Gue juga gak ngerti kenapa di film ini kebetulan Yoo Jung-i cuma jadi cameo yang keluarnya dikit-dikit doang karena peranannya yang jadi teman Saebom I aja. Mungkin buat ngasih spoiler kalau film terbaru Yoo Jung-i bakal tayang dalam waktu dekat, mungkin. Tunggu aja.